Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sifa Abia, NIM F1S119022. Di sini saya akan mempresentasikan DPPL Sistem Informasi Apotik yang saya buat untuk kelompok 2. Di sini kita masuk ke bab 1, yaitu berisi pendahuluan. 1.1 Tujuan penulisan dokumen. Dokumen DPPL ini berisi deskripsi perancangan perangkat lunak atau software design description untuk sistem informasi apotik. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Kemudian pada 1.2 itu ada lingkup masalah. Permasalahan yang mencangkup di dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi apotik yang dapat mempermudah pembeli dalam pembelian obat secara online. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat sistem informasi apotik yang dapat mempermudah pengguna untuk langsung berkonsultasi dengan dokter terkait keluhan penyakit yang dialami. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi untuk pembelian obat, baik pembelian produk bebas maupun dari resep dokter. Kemudian kita skip langsung ke 1.6 ikhtisar dokumen. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 3 bab dengan perincian sebagai berikut. Pada bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan pengantar DPL yang berisi tujuan penulisan dokumen dan lingkup masalah yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian pada bab 2 yaitu berisi rancangan lingkungan implementasi, menjelaskan spesifikasi hardware, software, basis data yang akan digunakan untuk implementasi sistem. Kemudian, pada bab 3 berisi perencanaan data yang berisikan informasi data tabel, konseptual data model, dekomposisi fungsional model. Pada bab 4 berisi perancangan arsitektural yang menjelaskan informasi hubungan antarmuka sistem dengan tabel sistem. Kemudian yang pada bab 5 terdapat rancangan antarmuka yang berisikan desain antarmuka sistem yang akan dibangun. Kemudian pada bab 6 berisi perancangan prosedural menjelaskan fungsi-fungsi dari model yang terdapat pada sistem. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu berisi rancangan lingkungan implementasi. Di sini sistem informasi yang saya gunakan yaitu Windows 10, kemudian development tools yaitu Macromedia Dreamweaver 8 dan Adobe Photoshop CS5, kemudian bahasa pemrograman PHP, dan database manajemen saya menggunakan MySQL atau SMPP. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu perencanaan data. Di mana pada 3.1 daftar tabel yaitu berisi tabel-tabel yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada tabel admin, kemudian tabel member, tabel transaksi, tabel produk, tabel kategori, dan tabel kota. Di mana tabel admin ini merupakan basis data yang berisikan informasi data admin untuk petugas administrator dari sistem informasi apotik. Kemudian tabel member ini merupakan basis data yang berisikan data pengguna atau pembeli pada sistem apotik ini. Kemudian yang ketiga ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini adalah basis data yang berisikan data transaksi dari pembeli, data transaksi obat. Kemudian ada tabel produk. Tabel produk ini merupakan basis data yang berisi data produk yang tersedia pada sistem. Kemudian ada tabel kategori. Tabel kategori ini juga berhubungan dengan basis data dari tabel produk, di mana berisi menjelaskan tentang kategori-kategori obat yang tersedia pada sistem. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ada tabel kota. Tabel kota ini berisi basis data yang berisi alamat atau kota dari pengguna sistem. Struktur tabel, di mana tabel yang pertama ini ada tabel admin, di mana fieldnya ada ID admin sebagai kode dari setiap admin, kemudian password yang digunakan, kata kunci yang digunakan untuk masuk dalam sistem, dan ada tanggal login. Kemudian tabel yang kedua ada tabel member. Di sini fieldnya berisi ID member sebagai kode dari setiap member, kemudian ada password, kata kunci yang digunakan untuk masuk dalam sistem, nama lengkap dari member, kemudian ada email yang digunakan, kemudian ada username dari member, dan alamat lengkap dari member system. Kemudian tabel ketiga ada tabel transaksi, di mana fieldnya ada ID transaksi sebagai kode dari setiap transaksi, kemudian ada ID member sebagai foreign key dari tabel member, kemudian ada tanggal order, alamat lengkap, dan jumlah pembayaran. Kemudian ada cara bayar, dan ada juga ID kota sebagai kode dari alamat
member. Kemudian tabel keempat ada tabel produk, di mana filenya ada ID produk, ada nama produk, ada harga, dosis, ID kategori, dan ada stok dari produk yang tersedia pada sistem. Kemudian tabel kelima ada tabel kategori, di sini filenya ada ID kategori dan nama kategori obat. Kemudian yang terakhir ada tabel kota. Di sini tabel kota, filenya ada ID kota, nama kota, dan ongkos kirimnya. Bab 4 itu perancangan arsitektural. Di sini terdapat model analisis DFD level 1 proses 1, yaitu di mana pada proses 1 ini adalah proses pendaftaran member. Kemudian kita masuk ke arsitektur perangkat lunak. Di sini terdapat script dan prosedur daftar, di mana saat kita login atau daftar, kita bisa memasukkan username dan password. Kemudian jika sudah, maka display yang akan muncul adalah halaman beranda, halaman awal, atau halaman depan dari sistem. Ini menggunakan tabel member, yaitu berisi ID member, password, nama, email, username, dan alamat. Kemudian pada model analisis DFD level 1 proses 2, yaitu berisi proses input data obat yang dilakukan oleh admin. Di mana di sini admin menginputkan data-data obat seperti nama obat, kegunaannya, jenis obat, dosis pada obat tersebut. Kemudian admin itu menginputkan data-data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian displaynya akan muncul beberapa list-list dari obat, produk yang telah diinputkan tadi, nanti bisa diedit dan dihapus oleh admin. Kemudian tabel yang digunakan ada tabel produk, di mana ada ID produk, nama produk, dosis, ID kategori, harga, dan stok dari produk. Kemudian model analisis DFD level 1 proses 3 ini, itu proses pencarian obat yang dilakukan oleh member atau pembeli. Di mana di sini member bisa memasukkan atau mencari obat yang dibutuhkan. Kemudian di sini juga ada kategori-kategorinya. Displaynya yang akan muncul adalah list dari obat-obat yang dicari tadi. Nanti bisa langsung dipilih untuk dibeli. Di sini menggunakan tabel produk juga, yaitu ada ID produk, nama produk, dosis, ID kategori, harga, dan stok. Kemudian ada model analisis DFD level 1 proses 4. Di sini adalah proses pembayaran, di mana dapat kita lihat di arsitektur perangkat lunaknya. Di sini ada list produk yang dibeli, harga, kuantitas, dan jumlah pembayarannya. Kemudian di sini bisa kita klik bayar sekarang. Dan displaynya yang akan muncul yaitu alamat dari penerima barang, kemudian ada ongkos kirimnya. Nanti bisa dipilih metode pembayarannya, baik dari transfer bank, GoPay, Dana, maupun proses pembayaran lainnya. Nanti bisa langsung diklik untuk total pembayarannya berapa. Kemudian di sini juga menggunakan tabel transaksi, di mana ada filenya ada tabel transaksi, ID member, tanggal order, alamat, dan jumlah pembayaran. Kemudian masuk ke dalam struktur program yang diperoleh. Di sini strukturnya ada nama sistem informasi apotek atau SIAP, dibagi menjadi pengelolaan akses, pengelolaan data master, pencarian, pembelian, dan pembayaran. Di mana pengelolaan akses ini bisa kelola data akses dan kelola data obat. Di mana kelola data akses ini berupa login dan logout, dan kelola data obat bisa yang dilakukan oleh admin, itu untuk tambah data obat, input data obat, ubah data obat, hapus data obat, dan lihat data obat. Kemudian ada pengelolaan data master, yaitu di sini mengelola data member, di mana member bisa menambahkan data, mengubah data, dan juga menghapus data. Kemudian ada pencarian. Pencarian di sini yaitu untuk mencari obat yang tersedia pada sistem. Kemudian ada pembelian, yaitu pembelian obat, dan input data pembelian obat apa yang akan diinginkan dan dibeli. Kemudian pembayaran, yaitu proses pembayaran. Proses pembayaran obat ini ada transaksi pembelian. Kemudian kita masuk ke dekomposisi logik modul, di mana yang pertama ada kelola akses data, kode prosesnya 1.1, itu nama prosesnya login dan logout. Kemudian kelola data obat, kode prosesnya 1.2, yaitu bisa menambahkan data obat, input data obat, ubah data obat, dan lihat data obat. Kemudian pengelolaan data master, yaitu pengelolaan data member. Jadi member bisa
menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Kemudian pada modul pencarian, yaitu kode prosesnya 3, nama prosesnya cari obat. Di sini member bisa mencari obat apa yang diinginkan. Kemudian ada modul pembelian, di mana kode prosesnya ada 4.1. Di sini pada poin 4.1 ini pembelian obat yang dilakukan oleh member. Kemudian pada 4.2 input data pembelian obat. Jadi member bisa menginputkan obat-obat apa yang ingin dibeli. Kemudian yang ke modul kelima adalah pembayaran. Di sini member melakukan pembayaran obat yang telah dibeli tadi. Kemudian ada koneksi database. Di sini berfungsi untuk melakukan koneksi dengan database. Kita masuk ke dalam dekomposisi fungsional modul, di mana pada proses yang pertama, SKPL siap pertama, itu berisi tambah data. Data yang ditemukan yaitu username, password. Keterangannya di sini itu untuk memasukkan data akses member pada sistem. Kemudian yang kedua ada hapus data member. Kemudian yang ketiga ada ubah data member. Kemudian yang keempat ada login. Yang kelima logout. Yang keenam ubah password. Yang ketujuh ada melihat informasi obat. Kemudian yang kedelapan ada pembelian obat. Kemudian pembayaran dan tambah data obat. Kemudian bisa menghapus data obat, ubah data obat, dan lihat pembelian obat. Kemudian kita masuk ke perancangan antarmuka. Pada 5.1 aturan perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka sistem terdiri dari header, menu, tampilan proses, dan footer. Di mana pada header ini merupakan bagian header berisi logo apotik, kemudian footernya berisi info kontak, kemudian yang ketiga ada menu. Menu akan diletakkan di bawah header sebelah kiri dan disusun secara horizontal. Kemudian ada daftar antarmuka pemakai, di sini dapat dilihat. Dapat dilihat di tabel yang telah saya buat. Kemudian di sini masuk ke dalam spesifikasi layar utama. Di sini merupakan layar depannya, berisi halaman depan, alur pendaftaran, cari obat, kirim resep, dan daftar akun. Nah, ini halaman awalnya, yaitu ada ucapan selamat datang di apotik, sistem apotik ini. Kemudian ada untuk login, ada username, password. Kemudian di sini ada kategori-kategorinya, yaitu ada promo, obat generik, obat umum, suplemen, ibu dan anak, dan obat langka. Kemudian di sini ada spesifikasi objek-objek pada layar. Yang pertama ada form untuk login. Di sini ada seperti biasa, form login berisi username dan password. Kemudian selanjutnya ada form memilih daftar obat. Di sini terdapat list-list obat. Bisa dilihat dibaca keterangannya, apa kegunaan obatnya, dosis obatnya untuk proses peminuman, dan bisa langsung dipilih untuk pembelian. Kemudian selanjutnya ada form pendaftaran anggota. Di sini diminta untuk memasukkan data-data seperti nama, jenis kelamin, email, alamat, telepon, status. Di sini bisa mengubah data dan juga bisa menghapus untuk mengubah data-data yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya ada proses pembayaran. Di sini terdapat alamat, ongkos kirim ke alamat yang telah dibuat tadi. Kemudian juga ada metode pembayarannya. Kemudian selanjutnya ada perancangan prosedural, di mana di sini terdapat algoritma untuk masuk ke dalam login ke dalam sistem. Ada form login. Di sini juga ada algoritmanya, bisa dilihat. Di sini algoritmanya yaitu untuk member, tampilan member, login, dan berhasil login masuk ke dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya ada form untuk ubah password. Di sini user bisa merubah password menggunakan password lama, memasukkan password lama, dan kemudian memasukkan password baru. Jika passwordnya berhasil diubah, maka akan muncul login berhasil. Tapi jika tidak, maka akan muncul update password itu gagal. Sekian presentasi dari hasil DPPL yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.